wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviana Putri, NIM 3160, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai hubungan pusat dan daerah materi perimbangan keuangan. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Maftuh Bastulbiri dengan NIM 12406-193153. Yang kedua ada Mbak Khorida Satfiawadani NIM 12409-193155. Yang ketiga saya sendiri Sela Oktaviana Putri NIM 12406-193160. Dan yang terakhir ada Mbak Aulia Fauziah Insyaki dengan NIM 12406-193175. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Bastul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maftuh Bastulbiri, NIM 12406193153. Di sini saya akan menjelaskan poin A dan B. Yang pertama saya akan menjelaskan poin A, yaitu transfer keuangan ke pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Suparmoko, mencatat ada dua sistem, yaitu sentralisasi yang diterapkan pada sebelum UU nomor 32 tahun 2014, yang artinya sebelum pemerintahan pusat mengalokasikan dana ke daerah yang didasarkan pada UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Sistem kedua adalah desentralisasi yang dikenal dengan bentuk dana perimbangan dari pusat ke daerah, di mana sistem ini digunakan pada era saat ini. Tujuan dari sistem desentralisasi adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan kesinambungan fiskal nasional. Dana transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan yang berupa DBH, DAU, dan DAK, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Tujuannya agar daerah dapat menyediakan infrastruktur sarana-prasarana pelayanan publik secara memadai dalam rangka mendorong pencapaian standar pelayanan minimum masing-masing bidang. B. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pendapatan ini asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu yang pertama pajak. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, tiga pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Yang kedua yaitu retribusi daerah. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah digolongkan dalam 3 kelompok retribusi yang terdiri dari A. Retribusi jasa umum, B. Retribusi jasa khusus, C. Retribusi perizinan tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Khorida. Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Dalam undang-undang tersebut diatur 16 jenis pajak daerah dan 32 jenis retribusi daerah. Salah satu wujud nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat taxing power yaitu dengan mengalihkan BPHTB dan PBBP2. Apa itu BPHTB? BPHTB merupakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan PBBP2 merupakan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. PBBP2 merupakan salah satu jenis pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah. Objek pajak PBBP2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan. Pengalihan PBB didesain tidak dilakukan serentak pada seluruh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan supaya proses pengalihan tersebut benar-benar dipersiapkan oleh pemerintah daerah, baik dari sisi peraturan pelaksanaan yang menjadi payung hukum, perangkat lunak dan keras, dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya, sehingga pengalihan PBBP2 tidak menimbulkan permasalahan baru yang membebani wajib pajak dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 19, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lalu, prinsip kebijakan perimbangan keuangan. Pada dasarnya, perimbangan keuangan antara pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi itu didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan kebijakan fiskal. PAD atau pendapatan asli daerah. PAD pada dasarnya bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sedangkan dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Adapun pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pada dasarnya, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah rangka pelaksanaan desentralisasi didanai oleh APBD. Di samping itu pula, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai oleh APBN. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Oktaviana Putri, NIM 12406193160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan salah satu dari penerimaan pemerintah daerah. Pada dasarnya, dana perimbangan terdiri atas yang pertama dana bagi hasil, yang kedua dana alokasi umum, dan yang ketiga dana alokasi khusus. Yang pertama dana bagi hasil. Pada dasarnya dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Adapun bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang kedua bea perolehan atas hak tanah dan bangunan, dan yang ketiga pajak penghasilan atau PPH. Sedangkan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan. Pembagian penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran hak pengusahaan hutan atau IHBH dan Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan timbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
Yang kedua, penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan 60% untuk pemerintah dan 60% untuk daerah. Yang ketiga, penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Yang keempat, penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk kabupaten atau kota. Yang kelima, penerimaan pertambahan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dan dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Yang terakhir, pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan merupakan penerimaan negara bukan pajak dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Bagian kabupaten atau kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten atau kota dalam provinsi yang bersangkutan. Penerimaan negara dari pertambangan panas bumi merupakan penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas A. Setoran bagian pemerintah dan B. Iuran tetap dan iuran produksi. Yang kedua yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang diberikan pemerintah kepada pemerintahan daerah. Adapun jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Dasar celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Lokasi daerah yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negara sipil daerah. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dibagikan oleh pemerintah kepada pemerintahan daerah, sedangkan besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut harus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Dalam pengimplementasiannya, pemerintah menetapkan kriteria dana alokasi khusus meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Materi selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi. Yang pertama yaitu perencanaan. RKPD merupakan dasar penyusunan rancangan APBD. RKPD dijabarkan dalam RKS PKD. Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKS PKD diatur dengan peraturan pemerintah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lainnya. Yang kedua, anggaran belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dan yang terakhir, anggaran pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran. Yang kedua adalah pelaksanaan. Anggaran yang timbul akibat dari kerjasama dicantumkan dalam APBD. Kerjasama dengan pihak lain dilakukan manakala pemerintah daerah memiliki keterbatasan dana dalam menyediakan fasilitas layanan umum. Kerjasama dengan pihak lain meliputi kerjasama antar daerah, antar Pemda dan BUMD, serta antara pemerintah daerah dengan swasta yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset daerah tanpa mengganggu layanan umum. Pengeluaran tersebut dalam ketentuan ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan. Ketiga yaitu pertanggungjawaban. Pemerintah daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Yang keempat adalah pengendalian. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD. Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD adalah jumlah defisit APBN ditambah jumlah defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.
Penetapan batas maksimal kumulatif defisit dimaksudkan dalam rangka prinsip kehati-hatian dan pengendalian fiskal nasional. Yang terakhir, pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dana desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan pemeriksaan dana desentralisasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Terima kasih. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Saya Aulia Fozia Insyaki, NIM 12406193175. Di sini saya akan membahas tentang dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan, yang mana mencakup penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana dekonsentrasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, umum. Dana dekonsentrasi ini merupakan bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan rencana Kementerian Negara atau lembaga. Pendanaan oleh pemerintah disesuaikan dengan wewenang yang telah dilimpahkan. Kegiatan dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur. Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik seperti koordinasi perencanaan, fasilitas pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang kedua, penyaluran dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi ini disalurkan melalui rekening kas umum negara. Pada setiap awal tahun, anggaran gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi. Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi ini menghasilkan penerimaan, yang dimana penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan yang akan disetorkan ke rekening kas umum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi. Pemisahan penatausahaan keuangan antara dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dana desentralisasi ini bertujuan agar terwujudnya penatausahaan yang tertib, taat, asas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lalu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur. 4. Status barang dan pelaksanaan dekonsentrasi. Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik negara. Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah. Sedangkan barang milik negara yang telah dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditata usahakan oleh daerah dan kementerian negara atau lembaga yang telah memberikan pelimpahan wewenang. Yang kelima, pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab kewenangan negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dana tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan juga terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, umum. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan dari pemerintah melalui Kementerian Negara atau lembaga dari kepala daerah. Pemberitahuan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang berkaitan dengan tugas pembantuan ini bertujuan untuk sinkronisasi antara kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN yang berguna untuk menghindari adanya duplikasi pada pendanaan, yang dimana rencana kerja dan anggaran ini akan diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD. Yang kedua, penyaluran dana tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan disalurkan melalui rekening kas umum negara.
Pada setiap awal tahun, anggaran kepala daerah menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugas pembantuan ini menghasilkan penerimaan, yang dimana penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetorkan ke rekening kas umum negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 64 peraturan perundang-undangan dengan ketentuan tentang penerimaan negara yang bukan pajak. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi yang bertujuan agar terwujudnya penatausahaan yang tertib dan taat dalam pengelolaan keuangan. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 161 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada menteri negara atau pemimpin lembaga yang menugaskan. Selanjutnya, menteri negara atau pemimpin lembaga negara menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, status barang dan pelaksanaan tugas pembantuan. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan menjadi barang milik negara. Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah. Barang milik negara yang tidak dihibahkan kepada daerah wajib dikelola dan ditata usahakan oleh daerah dan kementerian negara atau lembaga yang memberikan penugasan. Yang terakhir yaitu pengawasan dan pemeriksaan. Sama halnya seperti dana dekonsentrasi tadi, pengawasan dan dana tugas pembantuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana tugas pembantuan pada bidang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Review jurnal akan dijelaskan oleh Mas Bastul. Review jurnal. Jurnal kami berjudul Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal kami termasuk jurnal ilmu pemerintahan Widya Praja. Penulis dari jurnal kami adalah Dr. Edward. Volume dan halaman yaitu volume 42 dan halaman 1-10 tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah sudah sejalan dengan otonomi daerah. Metode pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang dimana di dalamnya bersifat deskriptif dan terdapat landasan teori sebagai gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional serta agama yang menjadi kewenangan pusat. Perimbangan kewenangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian antara tugas pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada pemerintahan daerah dengan memerhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.